Sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Nah, jadi kalau yang nomor 2 itu kita ambil premis-premisnya sebagai berikut. Jika teknologi berkembang, maka pengguna internet meningkat. Jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, maka bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Terus pertanyaannya, jika pengguna internet tidak meningkat atau budi mengikuti perkembangan zaman, maka jadi kita ditanya kesimpulannya kalau misal kondisinya seperti ini seperti apa. Jadi tadi udah kita lihat premis-premisnya, kita bisa langsung buat polanya. Kalau yang di atas udah jelas ya, saya buat ada simbol P, Q, R, dan S. Jadi yang P itu teknologi berkembang, Q-nya itu pengguna internet meningkat, seseorang mengikuti perkembangan zaman, R, bisa berkomunikasi dengan berbagai media, S. Nah, konsepnya, kita coba review dikit dulu tentang konsepnya. Jadi konsepnya di sini ada 2 yang bisa kita pakai. Yang pertama itu jika P adalah Q, kemudian premis yang keduanya negasi Q, maka kesimpulan yang kita ambil adalah negasi P. Jika P maka Q, kemudian yang terjadi adalah negasi Q, berarti kesimpulannya adalah negasi P. Oke, itu konsep yang pertama. Kemudian konsep yang kedua, jika P maka Q, yang terjadi itu adalah P. Kesimpulannya adalah yang Q. Oke, nah jadi 2 ini harus benar-benar kita pahami. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaannya. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil ya, buat menyederhanakan jadi seperti ini. Jadi untuk premis yang pertama tadi, jika teknologi berkembang maka pengguna internet meningkat. Ini kita bisa simpulkan jika P maka Q. Nah, terus tadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya pengguna internet tidak meningkat? Berarti ingkaran Q atau negasi Q. Nah, menurut konsep yang tadi, kalau misalnya jika P maka Q, yang terjadi itu adalah negasi Q, maka kesimpulannya negasi P. Nah, negasi P berarti kalau misalnya P-nya teknologi berkembang, berarti negasi P-nya teknologi tidak berkembang. Berarti kesimpulan yang kita ambil, jika pengguna internet tidak meningkat, teknologi tidak berkembang. Nah, kemudian yang kedua, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, maka bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Terus, ada seseorangnya yang namanya Budi nih. Budi mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini tadi kita pakai konsep yang kedua. Nah, jika P maka Q, kemudian yang keduanya atau kejadiannya adalah P, maka kesimpulannya Q. Nah, tadi kalimat yang ini kita buat simbolnya R dengan S ya. Seseorang mengikuti perkembangan zaman itu R, bisa berkomunikasi dengan berbagai media S. Kemudian premis keduanya Budi mengikuti perkembangan zaman R, berarti sehingga kesimpulannya adalah Budi bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Jadi kalau misalnya kita kombinasikan, tadi kan pertanyaannya jika pengguna internet tidak meningkat atau Budi mengikuti perkembangan zaman. Nah, simpulannya adalah teknologi tidak berkembang atau Budi bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, kalau misalnya dari pernyataan ini, opsi yang benar itu adalah opsi yang A. Oke,